عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. Nabi mengatakan kepada orang yang tidak tumakninah dalam solat, kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, ulangi, balik lagi kamu solat, karena kamu tidak dianggap solat. Nah, salahnya orang ini bukan salah bacaan. Salahnya orang ini sampai 3 kali diulang-ulang oleh orang ini di hadapan Nabi. Ulangi sampai 3 kali. Baru yang ketiga, alimni ya Rasul, ajari saya ya Rasul, memang itu solat saya selama ini. Akhirnya kata Nabi, kalau sholat kamu itu ya baca saja yang mudah, bebas. Quran itu bebas, baca yang mudah. Namun kata Nabi, فَإِذَا رَكَعْتَ فَارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا. Dan jika kamu ruku, ini yang penting, maka rukulah kamu sampai benar-benar kamu tumakninah dalam ruku. Jangan bangkit dulu sebelum kamu tumakninah dalam ruku. Nah, apa makna tumakninah? Tumakninah jemaah sekalian, as-sukun bi qadri dzikril wajib. Itu tumakninah. Tumakninah artinya diam selama zikir yang wajib. Yani kalau jenengan ruku, zikirnya belum selesai, jangan bangkit dulu. Selesaikan dulu. Jangan zikir begini kan, ruku subhanallah belum selesai dia sudah bangkit begini. Subhanallah Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu yang dimaksud tidak tumakninah. Jadi harus berhenti, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Berhenti, jangan dulu gerak. Baru sami Allah liman hamidah. Sebelum selesai rabbana lakal hamdu, jangan turun dulu. Bahkan para sahabat praktek dalam bermakmum kepada Nabi bagaimana? Sebelum Rasul benar-benar sujud, para sahabat belum turun sampai Rasul betul-betul sujud. Maka juga antum yang jadi imam ini jangan sampai nih nyiksa makmum. Ana jengkel kalau ada imam yang bangkit dari sujud untuk berdiri, bangkit, takbirnya panjang, Allahu Akbar. Kita ini tertahan cuma karena sebelum bar kita terus diam. Apalagi orang yang gemuk sujud begitu, ya itu bangkunya itu sesak nafasnya. Ya takbir Allahu Akbar, nggak ada istilah 6 harokat takbir, itu nggak ada. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Ini kok enggak disesuaikan dengan bangkitnya dia. Allah, berapa harokat coba itu 12 lebih, 24 harokat bahkan. Allahu Akbar, gak boleh coba. Ya, banyak imam kayak itu, banyak. Ya. Jadi kita tidak boleh gerak sebelum imam selesai. Allahu Akbar. Makanya kata Nabi, fa idza kabara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Artinya belum selesai takbir kita jangan dulu takbir. Ini maknanya. Tidak boleh juga tertinggal oleh imam. Maka di sini kesalahan kedua orang yang doa dalam sholat. Apa kesalahannya jemaah? Dia sedang sholat berjamaah bersama imam sebagai makmum, mempraktekkan doa sedang sujud tadi, atau mempraktekkan doa sebelum salam tadi. Imam sudah bangkit dari sujud, dia masih terus doa jemaah. Imam bahkan sudah bangkit ya, dia masih terus doa karena tadi mempraktekkan. Ini salah, keliru. Tidak boleh. Doa dalam sholat hukumnya sunnah, tapi mengikuti imam hukumnya apa? Wajib. Wajib. Kalau antum sholat sendiri, nah, boleh selama-lamanya lama sujud ya dalam doa, silakan. Tapi kalau berjamaah tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi kewajiban tumakninah ketika sujud. Tumakninah merupakan rukun dalam setiap mengerjakan rukun sholat. Ketika berdiri, ruku, i'tidal, sujud,
maupun rukun lainnya, kita wajib tumakninah. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat orang sholat yang tidak menyempurnakan rukuknya dan seperti mematuk ketika sujud. Kemudian beliau bersabda, "Atarawna hadha? Man mata ala hadha, mata ala ghairi millati Muhammad. Yankuru salatahu kama yankurul wurabud dam." Yang artinya, tahukah kamu orang ini? Siapa yang meninggal dalam keadaan sholatnya seperti ini, maka dia mati di atas selain agama Muhammad. Dia mematuk dalam sholatnya, sebagaimana burung gagak mematuk darah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dinyatakan Al-Albani sanadnya hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Nahani khalili an thalath, nahani an naqratin kanaqratid dik." Yang artinya, kekasihku, yaitu Nabi SAW, melarangku 3 hal. Beliau melarangku untuk mematuk ketika sholat seperti ayam mematuk. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya hasan. Nabi SAW juga pernah melihat orang yang tidak tumakninah ketika rukuk dan sujud. Kemudian beliau perintahkan orang ini untuk mengulangi salatnya. Kisah ini disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud mematuk dalam hadis di atas adalah melakukan sujud terlalu cepat dan tidak tumakninah. Padahal semua hadis di atas menunjukkan wajibnya tumakninah. Dan orang yang sholat dengan tidak tumakninah, maka sholatnya batal. Kadar minimal tumakninah ketika sujud. Ulama berbeda pendapat tentang kadar minimal tumakninah. Sebagian ulama Hanabilah menjelaskan bahwa kadar minimal seseorang disebut telah melakukan tumakninah ketika sujud adalah bertahan sejenak setelah anggota sujud tepat pada posisi masing-masing selama waktu yang cukup untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la sekali. Jika seseorang sujud dan melakukan hal ini, maka sujudnya sah karena telah dianggap tumakninah. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, semoga Allah melindungi kita dari sikap tidak tumakninah ketika sholat.